Ada sebuah pesugihan yang memang tergolong unik dan nyentrik ya. Itu pesugihan yang setiap peserta atau apa namanya, setiap yang punya hajat, pengunjung yang datang itu harus menyetubuhi seorang mayat ya. Mayat yang baru digali terus ditubuhi. Dan kebetulan saya dapat informasi dari teman saya, katanya teman saya nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena dia tidak bisa menyetubuhi mayat, ketakutan ya. Akhirnya 4 bulan kemudian saya mendatangi tempat tersebut, segala macam sesaji, sampai 600.000 saya harus mengeluarkan dana ya. Nah itu memang tempatnya di tengah kebun ya, kebun apa hutan jati ya. Nah, di situ memang ada satu gubuk yang memang agak luas gitu. Begitupun jauh dari pemukiman masyarakat ya, makanya nampak mistiknya itu kuat sekali ya, energi-energi yang ada di situ seperti lolongan anjing, bunyi-bunyi yang lain seperti burung segala macam, pokoknya menambah nuansa itu angker gitu ya. Ritualnya itu jam 12 malam. Pada waktu saya udah siap-siap ya untuk mengikuti ritual tersebut, dan saya pun sendiri sempat ketakutan dan kaget ya. Saya berpikir, cuma logika saya berpikir 4 bulan yang lalu teman saya nggak sampai berhasil, mana mungkin sih mayat selama 4 bulan tidak hancur ya, tidak busuk ya. Setelah itu ya saya bersila dengan hanya menggunakan celana dalam, lalu si juru kunci itu membawa mayat. Terlihat dari jauh itu sangat berat sekali itu mayat, lalu ditidurkan di situ, diterlentangkan sampai dia bilang begini, laksanakan gitu. Akhirnya saya ketakutan sekali awalnya, tapi karena logika saya main, saya berpikir mana mungkin seorang mayat tidak busuk. Akhirnya saya coba ya, memberanikan diri dan merangsang bagian-bagian yang memang. Oh berarti mayatnya cewek berarti? Cewek, bagian-bagian tertentu yang sensitif ya. Ketika saya coba dicumbu dia mendesah gitu. Nah saya berpikir, wah ini bukan mayat, dan saya melihat ke belakang, terengah-engah si juru kunci itu kayaknya senang ngeliat acara apa namanya persetubuhan tersebut. Saya pikir ini yupis lagi kayaknya nih, voyeurisme ya, kejiwaan ya. Dia senang melihat pasangannya digauli orang gitu, tapi dengan memakai kedok paranormal ya. Dan ternyata saya berhasil menyetubuhi, dan tidak berhasil dengan apa hajat saya. Itu hanya kebohongan ya, kebohongan itu. Apakah mayat tersebut menikmati pas disetubuhi oleh Aki? Ya, sebenarnya bukan mayat. Kalau mayat mana mungkin dia bisa menikmati ya. Orang mayat itu kan mati ya, mati rasa, mati segala macam. Berhubung dia itu ya memang bukan mayat, ya mendesah juga, dan saya pun menikmati juga ya, karena lumayan sih penampilannya, oke juga ya. Hitung saya beli orang nakal aja sih, jajan ya, mahal jutaan gitu ya, mahal ya, tapi dengan nuansa mistik ya, asik gitu ya. Bukan rolongan anjing, ada bunyi burung, ada sensasinya gitu, dengan wewangian yang sangat menyengat gitu, aroma dupa segala macam. Wah pokoknya unik sekali ya. Dan sebelum saya ritual itu, sorenya saya sempat di rumah juru kunci, kita ngobrol-ngobrol. Ada seorang ibu-ibu yang setengah tua ya, itu yang menyiapkan saya kopi segala macam. Jadi saya ingat itu. Makanya ketika jam 12 malam yang membuat saya berani itu, ini perasaan orang saya kenal dari sore, jangan-jangan si ibu yang tadi gitu ya. Oh gitu ya, oh berarti gitu. Nggak mungkin dong seorang mayat yang memang berat sekali itu ya, yang sudah 4 bulan tidak membusuk, dan begitu diangkat kayaknya masih segar bugar gitu ya. Ini rekayasa jelas. Setelah menyetubuhi mayat tersebut, apakah mayat tersebut dikubur kembali atau bagaimana?
Saya waktu itu ya saya melihat dia lari ke kamar mandi sebenarnya. Dia maju juga bukan mayat itu. Istrinya juru kunci sebenarnya. Dia cebok juga. Waduh, lucu. Setelah menyetubuhi mayat itu, apakah hajat Aki terkabul? Wah, boro-boro saya mana uang itu dapat minjem. Tambah susah. Iya. Ya untungnya sih saya dapat ya sedikit apa namanya kesenangan ya. Kesenangan seksual. Itu seumur hidup bercinta dengan mayat yang sebenarnya bukan mayat ya. Pura-pura mayat. Ya. Selain Aki yang datang ke situ, apakah ada orang lain yang banyak datang ke situ juga? Kalau banyak sih enggak. Ini ada beberapa yang memang rata-rata nggak berhasil karena ketakutan, buru-buru bisa menyetubui ya. Mendekat pun dia tidak mau karena dari aroma, dari nuansa, dari bunyi-bunyian itu dia sangat ketakutan sekali ya. Kalau saya memang balance ya, logika saya mainkan ya. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu saya akan memainkan logika. Kalau main mistik saya mungkin takut ya waktu itu ya. Karena nuansa itu mendukung ya. Angker sekali ya waktu itu ya. Memangnya tempat tersebut ada makhluk halusnya apa tidak? Sejauh ini ya makhluk halusnya memang ada sih sebenarnya di sekitar situ. Makhluk halus itu pasti banyak ya. Karena tempatnya angker ya, di tengah hutan, jauh dari pemukiman penduduk. Ya, pokoknya sangat mendukung lah untuk melaksanakan ritual-ritual yang berbau mistik ya. Uka-uka gitu ya. Setelah Aki melakukan ritual tersebut, apakah Aki langsung pulang atau menginap di tempat tersebut? Saya karena perjalanan yang sangat jauh saya menginap dan saya lebih yakin bahwa ritual tersebut adalah rekayasa ya. Karena ketika saya menginap di rumah juru kunci tersebut, ya wanita tersebut ada lagi gitu memberikan saya sarung segala macam. Nih mas kamu tidur, dia sambil mesem-mesem begitu, enak kayaknya gitu ya. Sebenarnya Aki tahu dari mana tempat tersebut? Dari teman saya yang memang termasuk golongan 10% ya, orang yang percaya dengan mistik ya. Dia sendiri tidak berhasil ya. Dia ketika berbicara sama saya sangat apa namanya merangsang saya untuk mendatangi tempat tersebut. Akhirnya saya mencari uang ya sampai 1 juta lebih untuk mengadakan menyiapkan Ritual itu bahan-bahan seperti ritual, KMB-nya, kembang segala macam ya. Karena rasa penasaran saya ternyata ya itu bohong ya, waduliah ya. Pembodohan gitu ya. Apakah tempat tersebut masih ada? Barangkali saya ingin mencobanya ke tempat tersebut. Saya kurang paham ya. Semenjak saya terakhir ritual di situ, saya tidak pernah mendatangi lagi. Ya mungkin bisa juga masih berdiri ataupun tidak ya. Karena rata-rata orang ke situ ya nggak berhasil sih ya. Termasuk saya sih hanya penasaran saja mana tentang mayat ya, tentang mayat yang disetubuhi ya. Saya hanya penasaran aja. Kalau berhasil nggak berhasil saya tidak berpikiran ke arah sana. Kalau boleh tahu, itu tempatnya di mana, Ki? Tempatnya itu mungkin di sekitar wilayah Kadipaten ya. Kadipaten ya. Itu di sekitar hutan jati yang luas gitu. Itu tersembunyi dan terselubung ya, tidak semua orang tahu. Hanya orang-orang yang memang percaya akan dunia itu saja. Pesan saya dalam pepatah lama mengatakan, jangan pernah menunggu ikan ke darat dan jangan pernah menunggu durian runtuh. Tangkap tuh ikan, panjat tuh durian. Itu baru lelaki sejati ya.